Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus dari pemrograman linear. Jadi perusahaan ini memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Karena perusahaan ini memiliki keterbatasan pada sumber daya, maka untuk memproduksi produk-produk tersebut membutuhkan dalam satu harinya 120 kg tanah liat, dan untuk tenaga kerjanya 40 jam dalam per hari. Karena keterbatasan sumber daya, perusahaan ini ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi di tiap harinya dalam proses maksimum laba. Dari kedua produk tersebut, cangkir dan mangkok, untuk kebutuhan sumber daya produksinya serta laba akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi dalam 1 jam akan menghasilkan 1 mangkok atau 1 unit dan membutuhkan 3 kg dari 1 unit mangkok. Dan untuk labanya sebesar 4.000 per unit. Begitupun dengan cangkir. Selanjutnya menentukan fungsi kendala. Jadi X itu menentukan mangkok dan Y itu menentukan cangkir. Jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Kita menggunakan kurang dari sama dengan karena di sini menentukan maksimum. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini memaksimumkan laba, jadi 4000X plus 5000Y. Jadi kalian dapat menggunakan aplikasi Python atau Google Colab yang saya gunakan saat ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, maka menginstal library Orthos terlebih dahulu. Setelah kita menginstal, selanjutnya kita memprogram atau menyertakan library Orthos di dalam program ini. Jadi from orthos.linear_solver. Jadi solvernya mengimport pywrapl. Selanjutnya definisi linear programming example. Jadi didefinisikan. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan solver linear programming dengan menggunakan glob. Jadi solver sama dengan, karena solver mengimport ini pywrapl, maka sama dengan pywrapl.solver.createSolver glob. Nah, jika tidak ada pemecah dari kasus tersebut, tidak ada penyelesaiannya, maka nanti secara otomatis program ini akan selesai. Nah, langkah pertama untuk membuat variabel X dan Y yang nilainya berkisar dari 0 sampai tak hingga. Jadi di sini kodenya solver karena di sini membuat variabel, maka di sini num_var. V-nya besar, num_var. Setelah itu kita nilainya untuk berkisar antara sampai berapa. Jadi di sini dari 0 sampai tak hingga. Jadi 0, solver dot infinity. Setelah itu baru kita beri nama X. Nah,
Hal ini berlaku juga dengan Y. Ini saya sudah beri Y sama dengan solver. Jangan lupa huruf besar 6 var 0, kisarannya sama 0 sampai tak hingga. Solver dot infinity baru kita beri nama Y. Nah, setelah kita membuat variabel X dan Y, selanjutnya kita print number of variables-nya ada berapa. Nah, di sini kita beri nama dulu number of variables sama dengan, nah nanti pada kasus ini solver.number variables-nya itu ada berapa. Karena di sini cuma hanya ada X dan Y, maka nanti hasilnya 2 pada program ini. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, kita menentukan batasan pada variabel dari fungsi kendala tersebut. Jadi, kita menentukan constraint di mana untuk persamaan yang pertama itu ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 40, dan untuk persamaan yang kedua ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Jadi kita menggunakan kodenya solver dot add X ditambah 2, karena perkalian di sini berarti menggunakan bintang, 2 dikali Y kurang dari sama dengan 40. Untuk selanjutnya kita menentukan kode untuk persamaan yang kedua. Jadi solver dot add menggunakan X juga, jadi 3X 3 perkalian, jadi menggunakan bintang 3 kali X ditambah 2 dikali Y kurang dari sama dengan 120. Nah, selanjutnya ini hal yang sama dilakukan seperti membuat variabel X dan Y. Jadi, kita print dengan hal yang sama, kita beri nama number of constraints sama dengan nanti untuk kasus ini berapa constraints di kasus ini. Karena di sini hanya ada 2, persamaan 1 dan persamaan 2, maka nanti hasilnya 2. Number of constraints-nya 2. Nah, langkah ketiga ini menentukan fungsi tujuan dan menetapkan masalah maksimalisasi atau objective function dari fungsi tujuan tersebut ya. Jadi, tadi kan fungsi tujuannya 4000X plus 5000Y. Maka, kode yang digunakan solver karena di sini menentukan maksimum, maka pakai huruf besar maximis. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaannya. Oh, ini dikali jadi bintang X ditambah 5000
5000 Y. Selanjutnya memanggil solver. Jadi kodenya status sama dengan solver dot solve, S-nya besar, dot solve selanjutnya menampilkan solusi. Nah, jadi di menampilkan solusi ini nanti menentukan optimal atau enggaknya menggunakan if dan else. Jadi codingnya status sama dengan karena solvernya mengimport pywraplp, maka di sini ditulis dot solver dot optimal. Nah, karena nanti agar kita mengetahui di bagian mana solusinya, maka di sini print solusi atau solution. Nah, selanjutnya kita print objective value atau laba maksimum pada optimal yang berapa. Jadi codingnya solver.objective.value. Nah, selanjutnya kita tentunya ngeprint X dan Y-nya dari solusi value tersebut. Jadi di sini nanti X-nya berapa dan Y-nya berapa pada saat yang optimal. Nah, jika pada kasus ini tidak menemukan solusi, maka di sini print the problem does not have an optimal solution. Jadi, jika nanti pada di akhir tidak ada yang optimal pada kasus ini, maka nanti program ini menunjukkan bahwa pada kasus atau permasalahan ini tidak ada solusi yang optimal. Nah, selanjutnya kita print advanced use. Habis itu print millisecond. Millisecond ini menentukan waktu dan iterasi saat memecahkan kasus tersebut. Nah, jadi di sini ada tanda persen. Nah, persen ini menentukan solver.all_time. Ini menentukan waktu. Dan untuk yang solver.iteration ini menentukan iterasi. Nah, selanjutnya program selanjutnya ini linear programming example, karena waktu definisi maka di akhir juga kita cantumkan. Nah, selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu library Orthos yang udah kita install. Selanjutnya kita menjalankan program dari yang kita buat ini. Jadi di sini variabelnya mendapatkan 2 yang saya bilang tadi, dan constraint-nya juga ada 2, variabel X dan Y, dan constraint-nya ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, solusinya yang saya perkirakan berarti benar untuk perhitungan manual saya. Jadi maksimum pada laba itu sebesar 160.000 di perusahaan pembuatan cangkir dan mangkok tersebut. Jadi karena X menentukan mangkok sebanyak 40 dan Y menentukan cangkir sama dengan 0. Nah, karena tadi ada kekeliruan, ini sebanyak 8 millisecond. Dan ada 2 iterasi. Selanjutnya kita menentukan grafik pada kasus ini. Nah, sebelumnya kita mengimport terlebih dahulu matplot dan numpy snp. Setelah kita mengimport mereka, baru kita mempersiapkan koordinat X dan Y dengan menggunakan pemisalan A dan B.
Jadi di sini kodenya A sama dengan np dot linspace. Jadi di sini aku menggunakan minus 10, 60, dan untuk jumlah datanya 70. Nah, begitu dengan yang B, sama np dot linspace minus 10, nah, selanjutnya kita menentukan X1 dan X2 menggunakan masquerade yang berasal dari A, B dan membuat limit pada linspace-nya. Jadi kodenya X1, X2 sama dengan np dot masquerade A, B. Selanjutnya ini untuk menentukan limit dari pada linspace, jadi np dot linspace dengan X1 minimal paling rendah dan maksimal paling tinggi. Jadi minimal, setelah itu koma X1 maksimal. Selanjutnya aku menggunakan jumlah data berapa. Karena tadi aku menggunakan jumlah data 70, maka di sini aku menuliskan 70. Selanjutnya menentukan nilai optimasi dari fungsi tujuan dan menentukan constraint-nya. Jadi di sini OPT sama dengan 4000 X1 ditambah 5000 X2. Selanjutnya kita menentukan constraint C1 dari persamaan 1 tadi. Kita bawa ke bagian kanan. Nah, jadi 40. C1 sama dengan 40. Untuk yang 2Y itu 2X ya. Jadi minus 2 dikali X. Nah, selanjutnya untuk constraint yang C2. Jadi 120 dikurangi 3x 3 dikali X, jadi 3 bintang X. Selanjutnya dibagi 2 karena di sini 2Y. Dari persamaan 2. Nah, selanjutnya kita menentukan subplot dari sebelah kanan. Jadi kita menggunakan fig AX sama dengan mpl.subplot dengan size-nya 30,15. Nah, flag-nya ini AX.imShow.
Jadi di sini jelas X1 lebih besar dari sama dengan 0. Begitupun dengan X2. Nah, selanjutnya X1 ditambah dari persamaan tadi 2 persamaan 1, tapi di sini y-nya diganti dengan x2. Jadi sini x kali x2 kurang dari sama dengan 40. Dikasih dan. Nah, selanjutnya di sini untuk persamaan yang kedua kan 3x. Jadi di sini 3 dikali x1 ditambah dengan 2 dikali x2 kurang dari sama dengan 120. Selanjutnya extend-nya berarti x1 dot minimal. Jadi kita mencari minimal dari x1 dan minimal dari x1 dan x2. Misalnya minimal koma, berarti ntar lagi maksimal x1 dot maksimal. Baru kita ke x2. X2 dot maksimal. Origin sama dengan lower CMAP-nya aku ingin menggunakan warna pink. Di sini nanti muncul warna pink. Selanjutnya alpanya alpha sama dengan 0,3. Baik, selanjutnya menentukan plot constraints. Bentar, saya akan benar ini dulu. Jadi 0,3. Nah, ini plot constraints yang kedua dan ketiga, dan ini yang pertama. Nah, selanjutnya menentukan kontur. Jadi ax.contour dari x1 dan x2. Selanjutnya dengan nilai optimasi yang diberi warna grey untuk garisnya nanti. Nah, selanjutnya menentukan nilai optimal dari minimum dan maksimum. Jadi nanti ax scatter untuk menyiapkan garis minimum dan maksimum nanti. Jadi jika nanti marker ini merupakan penanda optimal, maka solusinya akan diberi bintang sebagai tanda. Selanjutnya menentukan limit untuk garis. Jadi menyiapkan minimal dan maksimum terlebih dahulu, baru diberi title, nanti diberi penamaan linear programming visible region. Habis itu
untuk MPL Legend ini membuat border luarannya dibantu dengan MPL Grid. Setelah itu sebelum kita bentar, ini ada kesalahan nanti. Sebelum kita menjalankan program ini atau codingan ini, kita jalankan terlebih dahulu import matplotlib tersebut. Nah, selanjutnya jika udah checklist begini, baru kita menjalankan codingan untuk membuat grafik ini. Nah, setelah ini berarti udah benar. Oke, di sini ada penamaan dari titelnya tadi. Linear Programming Visible Region. Di sini ada fungsi kendala. Ntar saya benerin dulu. Ada yang kurang. Nah, ini ada fungsi kendala. Dan ini yang tadi kita optimal solution LP, linear programming maksimum dan minimum. Nah, di sini dan di sini untuk bintangnya. Jadi maksimumnya berada di sini, yaitu 40,0 maksimum optimal. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat pagi.